Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pecinta ziarah, pencinta sejarah petilasan, pecinta cerita-cerita karomah, cerita-cerita para wali-walinya Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kali ini kami berada di sebuah makam keramat di sebelah timurnya dari makam Syekh Maulana Ishaq. Ada sebuah makam. Ini kami akan mencari informasi dari Curug Kuncina nanti. Alhamdulillah kita sudah sampai. Alhamdulillah kita sudah sampai di makamnya. Di jalan keluar dari makam Syekh Maulana Ishaq ada sebuah makam. Ini ada makam keramat. Nanti kita mencari informasi dari Mbah Curug Kuncinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampunten. Nggih, monggo. Badhe nderek tabarukan. Nggih. Nggih. Wonten Curug Kuncine? Mboten Wonten wonten. Oh. Ngebelah dari jam isu mau Nggih. Beliau niki makam sinten? Mbah Wiro Mantri. Mbah Wiro Mantri nggih. Sing paling sepuh panjenengan mriki. Sing paling sepuh di daerah mriki. Oh, Mbah Wiro Mantri. Setelah Kula saking Kali Tengah. setelah Mbah Wiro niki terus lagi wonten Syekh Maulana Ishaq. Oh, berarti Itu sejarah lho, Pak. sejarah. Nggih, niki kula nggih kebareng Nggih. saking yang sepuh-sepuh niku. Nggih. Nggih ngapunten karena derek kula rekam. Nggih mboten ono. Kacake mlebet CTV kok. Boten nggih. Semerat rencang-rencang niku lho ngapunten. Kok gambar sing klosoken kene Nggih. mbok jenengan. Oh, berarti. Makane niki niku hasil perjuangan nggih. Ya, pagane. Derek ngeten niki. Oh, nggih. Rumit Kalian seakan-akan sukane niki niku, Pak. napa Mboten niku, enten sing wah, kedul-kedul orang lincip pageren. karo biru niku mboten wonten. Mas yo? Hmm. Nggih, SD. Iya, Akhirnya niki niku mboten setelah wani sampean petiki orang-orang, Pak Suwaji Nggih. dados kula kali derek niki tempat perjudian, Pak. Kula sudunaken. Oh, riyen. Nggih. Ya akhirnya Pak Injin niku mriki. Nggih, sampean bocah sajane niku dimareni. wonten penggawean Iki lho sandinge wong. ore dalan lho, tuwa timbang derek ngoten. JPSIS, ganti Akhirnya dan sesuatu, nggih Pak. kali kula sadar Iku langsung. kan enake dijipe awak dhewe ngoten. Terus sing nyambung ayam perjudian itu nyawa punya porsi akhirnya Boten sampai kilane malih. bangunan ini berkembang nggih sampai rame saat ini alhamdulillah Nggih. terus terang nggih. Jadi Nggih, sini nggih, murni nggih. perjuangan itu yang bejat-bejat. Mereka napa tiang bejat niku madai terusit yang sepuh ngoten niku dadose di Kumpulkan nggih. Kumpulkan cerita-cerita saking yang sepuh niku. Itu intinya Mel, kan sing dijupuk. Lah iya Mas. Sejarah yang didono. Nggih, mboten napa. Cek semerap maksudnya sejarah. Berarti ini sepuh Mbah Wiro Mantri ting. Nggih. Kali Kali Mbah Syekh Maulana Ishaq. Ngeten. Iki ning bakas masalah sesepuh. Nggih. Kula kono malih ning apa iki kula jedike sih. Tapi sampean kono dhewe Nggih. napa? Ngeten. Ning Syekh Maulana Ishaq niku kan di Timur Tengah. Nggih, saking Pasai, Samudra Pasai nggih. Syekh Maulana Ishaq niku kan pendakwa, Pak. Nggih. Pendakwa iku ning Syekh Maulana Ishaq pendakwa mlebune di Islam, tapi Nggih. ning sing Mbah Wiro Mantri niki niku sing babat desa Kemantren iki. Oh, Desa ngoten. Kemantren iki riyen wonten pirang desa ngoten, termasuk ana desa Ngabrak, ana desa Matamu dan lain sebagainya. Akhirnya dijadikan satu diinglutno karo Mbah Wiro Mantri mau akhir dadi desa Kemantren. Tapi ning disian
mbabati Nggih. Islam teng Desa Mantren iki Syekh Maulana Ishaq. Disian Syekh Maulana Ishaq. Begitu Nggih. Islam pun masuk teng napa niku Desa Kemantren iki mau. Nggih. Dheweke meneruskan perjalanan mungkin mawon. Ngoten. Soale kula niki kan ya wong mantren Nggih. gak ngertos juru kuncine dados pundi, tapi insya Allah ning disike dhisik Mbah Maulana Ishaq Islamnya, tapi ning Mbah Wiro Mantri iki Sing babat tanam iki. Sing babat Desa Mantren. mergane mantren iki biyen jarine info niku ya akeh desa gone sembarang dinga akhirnya sing ngerukukno utawa sing diamen ndadekno sita mau Mbah Wiro Mantri ya iku kuburane teng mriki iki selebine Jangan liput mriki. Nggih, Sing mangke. pas kilen wageng. kula niki ya mbeng iku jelasno engko jelasno salah iki. Napa jenengan badhe nerji cerita malih nek tiyang pendatang niku muji teng mriki niku kuwata sing terkabul ngoten. Nggih. Saged wonten ngoten nggih. Lho, nek sapa sing Riyadu niku? Nggih, Pak? Riyadu. Nggih. Itu mriki. Niku sing mriki. Pokoknya harta dan kekayaan boten saged iku. Terus terang mawon. Lah tiyang pendatang Riyadu niku sukses sedaya nek tiyang pendatang lho ya. Nggih. Khusus tiyang pendatang teng mriki. Memang disirin mriki kan namanya desa boten Desa Mantren. Nggih. Matamu ya. Matamu enten ngablak enten ganten rejo enten terus disatukan kali Mbah Wiro niku. Kados Mantren tapi kemantren. ditambahi kemantren. Sebenarnya mantren julukane Mbah Wiro niku pada waktu itu terus ditambahi kemantren. Nggih. Lah Mbah Wiro niki sing sepuh mriki. Nggih. Insya Allah ning Mbah Wiro Mantri iki wonten kaitane kali Sunan Derajat. Insya Allah. Cuma kalau ana kaitane ya mengiso nyeritane. Mawon kita. Nggih to. Aku menceritakno ngene iki napa mlebu teng ngeten iki. Nggih. Kapan Selalu kur salah. itu tambah. Niki Tapi Gitu. memang cerita sakit ya. ngomong ngoten. Dadi ceritane kok sepanjang lebar itu terus Saniki niki enten tiyang kali boten salah. Ten lebet. Tiyang Bogor kali tiyang Solo. Iya Mas. Uji kok sing ngene. sing Jombang iso lha. Kan anjir. Ono loro. Iku sandale siapa? Ono loro kan. Lah, iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami, perjalanan jelajah, mencari sejarah, menguak fakta, dan mencari sejarah-sejarah leluhur dari berbagai daerah. Nah, kali ini kami sekarang sudah ada di makam Mbah Wiro Mantri. Cerita dari bapak-bapak tadi sudah jelas bahwasanya Mbah Wiro Mantri ini adalah Mbah yang pertama kali yang babat tanah Desa Kemantren ini. Beliau lebih dulu daripada Mbah Syekh Maulana Ishaq. Tetapi dalam penyebaran Islam, Mbah Syekh Maulana Ishaq lebih dulu, kemudian Mbah Wiro Mantri kemudian meneruskan. Karena ada cerita Mbah Syekh Maulana Ishaq itu setelah dari sini kemudian beliau kembali ke Persia lagi. Itu sebuah cerita. Tapi ya alam, karena kami ya hanya mencari sebuah cerita gitu aja. Baik sahabat, terima kasih yang belum memberikan tombol jempolnya, saya tunggu jempolnya. Yang belum memberikan subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa tombol notifikasi lonceng jangan lupa diaktifkan supaya terupdate terus dalam video-video kami di selanjutnya. Baik sahabat, kita masuk ke dalam dulu ya. Sebelum kita nanti ada Mbah Juru Kuncinya nanti. Kita masuk ke dalam dulu ya.
Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum ya ibadillah sholihin. Assalamualaikum ya ibadillah. Oh, ini adalah makam Mbah Wiro Mantri. Beliau adalah sesepuh atau yang bapak tanah Mantren. Kemudian di samping-sampingnya mungkin beliau adalah keturunan-keturunan dari Mbah Wiro Mantri. Oke. Yang sebenarnya nanti yang diutarakan gitu sejarah sini gitu loh. Nggih. Ini Pak Mukid yang tahu aja. Oh, ya Mbak, jadi ngapain? Sing luwih paham maksudnya. Ya boten kula paham kabeh tapi cuma kan Tapi jalur lebih jelas itu Pak Mukid. kula Oh. sing sering ngriki mesti anggap Juru kunci. ya juru kuncine justru niku sing begitu ngriki. Aja situ-situ. Wong aku mau wis ngomong karo Pak Kaji Mukid, Pak Senda kene apa sing pembarep iki sing ngono-ngono iku diare juru kunci jare terlalu dhuwur. Ya sampean pundi? Pulau Kali Tengah, Pak. Oh kali tengah. Nggih. Kebari musma Ajmain. aja. Nggih. Ini pun Mbak cerita nih Mbah Wiro niki. Jan sing wae sampean buka pintu nang bare godeng kene madhep itu lho. Ojene ana Are wae lah. dewan pribadi ngono gawe. Sama kono itu loh Mas. Sampun mau. Mungkin. Samping background-e napa wong ini kan penak. Nggih. Kagade bos. Kakak sok-sokan. Kagade karangan. Dadi ini benar-benar ono saksi. Monggo, Dik. Nanti cerita. Buku sejarahnya memang nggak ada, Nggih. cuman lewat tutur tinular orang-orang tua. Iki kronologisnya dulu, Nggih, monggo cerita Pak. kronologis. Setelah Demak, kerajaan Demak tumbang, Nggih. kemudian diganti kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dipimpin oleh Joko Tingkir, tapi setelah Joko Tingkir meninggal diganti oleh Pangeran Benowo. Pangeran Benowo nggak mau jadi raja, cuman hanya 1 tahun menjadi raja di Pajang. Kemudian kerajaan Pajang diberikan ke Sutawijaya yang sekarang menjadi Mataram, Jogja, Mataram sekarang. Sing Pangeran Benowo ingin menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, yang diajak oleh Pangeran Benowo untuk menyebarkan Islam itu ada 4 orang. 1 Kiai Bau, 2 Kiai Wiro Mantri, yang 2 ini nggak disebutkan namanya. Nah, mula untuk menyebarkan Islam pertama kali ke Pulau Jawa itu arahnya ke timur, dari Pajang ke timur, yaitu ke Sedayu. Sedayu Lawas. Dulu itu kan bekas Kadipaten. Dari Sedayu menuju ke Surabaya. Tapi sebelum sampai ke Surabaya, rombongan Pangeran Benowo ini tadi ingin tahu petilasan atau bekas atau makbaronya Mbah Maulana Ishaq. Jadi rombongan ini mampir ke pesariannya Mbah Maulana Ishaq atau petilasannya Mbah Maulana Ishaq. Dulu itu ada Bayang Kambang, sekarang Bayang Kambangnya di Derajat. Dari petilasannya menuju dari Sedayu menuju ke sini yang ingin mencari
makom atau petilasannya Mbah Maulana Ishak itu kan bertanya kepada seseorang, ini desa apa? Oh gitu. Dijawab oleh orang itu tadi bahwa ini adalah namanya desa Matamu. Memang dulu itu desa di sini itu banyak, Pak. Ada desa Matamu, ada desa Pangrasian, ada desa Medowo, ada desa Ngablak, dan macam-macam. Dibuktikan dengan banyak situs makam dan sumur tua di sini. Nah, setelah itu, setelah tahu petilasan Mbah Maulana Ishak, peninggalan Mbah Maulana Ishak, kemudian beliau itu mau melanjutkan ke Surabaya. Tapi sebelum nyampe ke Surabaya, beliau itu di tempat sini ini seakan-akan daerah yang aneh itu loh. Daerah yang bisa menyejukkan hati, daerah yang bisa mencari inspirasi, daerah yang pokoknya rombongan di sini ini nyaman, tentrem, senang di sini ini. Saking senangnya kemudian Pangeran Benowo dengan Kiai Bau dan Mbah Wiromantri saat temannya tadi membuat sumurnya di sana dan membuat musola gubuk-gubukan. Satu sumurnya itu cuma satu malam dibikin. Satu malam terjadi, subuhnya sudah bisa dibuat wudhu. Tuh saking senengnya asik kene iki sampai Pangeran Benowo yang mau melanjutkan ke Surabaya itu enggak melanjutkan dulu, tapi bertapa di sini selama 41 hari. Ada yang mengatakan tempat pertapaannya itu di Gunung Gendeng sana, dekat ini ada Gendeng. Ada yang mengatakan di pertapaan Gua Sepaku sana. Di sini ada jalan menuju ke sini, Gendeng namanya, sebelah selatan ini. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, Pangeran Benowo bilang sama temannya itu tadi kepada Kiai Bau sama Wiromantri, siapapun yang ingin menemui saya sebelum 41 hari jangan ada yang ngomong tidak boleh siapapun orangnya. Ternyata sebelum 41 hari itu ada utusan dari Mataram untuk memberi surat kepada Pangeran Benowo disuruh kembali ke Mataram. Maunya enggak usah lah, beliau sudah tua, wis cukup urusan kebutuhan duniawi ditanggung oleh Sutawijaya, oleh kerajaan lah. Tapi Pangeran Benowo setelah 41 hari setelah selesai surat diberikan, tapi Pangeran Benowo setelah baca disuruh kembali ke beliaunya tidak mau. Kemudian beliaunya sama teman-temannya melanjutkan ke Surabaya. Di Surabaya ada petilasan di Benowo itu. Dari Surabaya gak usah diceritakan, Pangeran Benowo. Kemudian dari Surabaya ke Jombang itu di alas Wonosalam itu kan ada pesaran Pangeran Benowo juga. Ada petilasan di Wonosalam. Nanti Bapak bisa cek di sana. Kemudian dari Wonosalam melanjutkan ke Tulungagung. Di Tulungagung pun juga ada pesaran Pangeran Benowo. Namanya di Legalem ya. Tapi saya nggak cerita Pangeran Benowo. Sebab sing Pangeran Benowo ngelanjutno ngono mau untuk menyebarkan Islam. Sing Mbah Wiromantri menetap di sini. Mergo di samping mengembangkan Islam, melanjutkan perjuangan Mbah Maulana Ishak, Pangeran Benowo Mbah Wiromantri juga ingin balas jasa terhadap
orang Mantren yang waktu ditanya terus jawabnya matamu itu ditusuk sampai semaput, bahkan katanya orang itu sampai meninggal ya Pak Haji ya. Nah, terus Pangeran Benowo nggak mau Mbah Wiro Mantri nggak mau melanjutkan, tapi beliau di sini mengajarkan namanya orang sakti, kiai ya ahli pengobatan, ya ahli ilmu kanuragan, ya ahli ilmu macam-macam. Sampai dulu itu muridnya banyak sekali. Daerah-daerah sini itu ditakoni mau kemana, Mantren, mau kemana, Mantri, mau kemana, Mantri, dari Paciran, dari Panceng, dari Gresik, dari semuanya itu seluruhnya datang ke sini itu mau ke Mantri. Sing akhirnya desa yang semula banyak menjadi satu, menjadi desa ke Mantren. Mergo doring Mbah Wiro Mantri. Nah, di sini Mbah Wiro Mantri itu mengajarkan yaitu ilmu pesilatan ya di sini, ilmu kanuragan ya di sini, ilmu karoma ya di sini, ilmu agama pun juga di sini. Ini bos. Kemudian Mbak, kemudian setelah apa itu membina, membimbing anak-anak muda di sini, dulu itu akhirnya ya karena ini tempat-tempat keramat, tempat angker, tempat untuk bersemedi itu, termasuk para kiai-kiai di daerah sini dulunya itu selalu ya termasuk yang Gopur, riadonya juga di sini, Yai Miftah riadonya juga di sini, Yai Mustaji, Yai Arif Tunggul pun juga riadonya di sini. Kemudian yang sering kesini juga kiai dari Karangsau Paciran. Ini apa? Mbah Sobim Jeporo pun juga riadonya di sini. Jadi sampai sekarang ini adalah tempat riado lah. Pak, kok nggak ada petilasan Mbah Wiro Mantri di sini? Atau dulu itu ada, tapi zaman Londo, tempat padepokannya Mbah Wiro Mantri ini dihancurkan. Kemudian setelah Londo pulang, di sini kan juga ada tempat apa itu, benteng Londo. Jadi yang semula padepokan untuk orang-orang belajar, mergo nek kene iki tempatnya orang-orang sakti, wong-wong riadonya di sini, akhirnya oleh Londo dijadikan markas. Situ ada bentengnya, markas Londo di depan musola itu. Terus setelah Londo sudah pulang dari Indonesia, kemudian dibangun lagi, bangun musola kecil itu. Yang membangun itu adalah ayahnya Yai Gopur. Ayah yang Gopur kemudian diteruskan oleh orang-orang tua, termasuk sampai sekarang penerusnya yaitu ini Bapak Nukin ini yang memperbaiki musola dan yang membangun bangunan Mbah Wiro Mantri sampai sekarang. Dan sampai sekarang itu orang-orang penting itu di sini sering datang ke sini sampai sekarang. Dan di sini ini sesuai dengan misinya, programnya Mbah Wiro Mantri adalah daerah pemersatu. Nek kene iku sering tiap malam Jumat Pahingpin ya, tokoh pemerintahan desa, tokoh agama, pengurus masjid, pokoknya seluruh tokoh itu tiap malam Jumat Pahing itu kumpul di sini. Karena di sini ini bukan untuk pecah belah, tapi untuk pemersatu di desa Kemantren sampai sekarang. Pemudanya orang mendem ya di sini, orang kora ya di sini, kiai ya di sini, pejabat ya di sini. Ya itu betul. Sampai sekarang.
Dan ya yang menghidupkannya orang-orang ini. Dulu di sini tempat markasnya judian dan ada pitik. Terus terang Mas di sini. Tapi alhamdulillah sekarang ada titik judinya sudah hilang, yang termasuk menyadarkan saudara Nugem ini, dan sekarang diganti istighosa tahlilan tiap malam Jumat pagi. Itu sekilas cerita Mbah Wiro Mantri, perjuangan Mbah Wiro Mantri jadi sekarang diteruskan oleh anak-anak muda. Nggih, matur suwun Mas Trijana. Nggih, mugi-mugi mawon dengan cerita jenengan wau atau sebuah di karya tertulis nanti akan dituliskan oleh anak-anak muda yang bisa membuat karya ilmiah. Biasanya kan ngoten damel sebuah cerita sejarah ngoten. Dan niki mangke kula publikasikan barangkali dengan kan kata tiang lintas mriki kan mesti penasaran niki makame sinten ngoten niki. Termasuk kula nggih ngoten, kan sering ngajengi mampir kalau boten saged, tereng-tereng sering sempat enten lah. Kancane. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti kami terus. Kami di sini mengeliput sejarah dari Mbah Wiro Mantri. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci tadi yang paham tentang sejarah Mbah Wiro Mantri seperti itu. Bagi teman-teman atau dulur-dulur yang belum tahu, ini bisa jadikan referensi untuk tempat-tempat beribadah atau tempat-tempat ziarah di Kemantren. Setelah dari Syekh Maulana Ishaq pintu keluar ada makam Mbah Wiro Mantri. Yaitu Mbah Wiro Mantri adalah Bapak Tanah Desa Kemantren ya. Sesuai dengan cerita dari bapak-bapak tadi. Bagi rekan-rekan, dulur-dulur, sahabat-sahabat, pemirsa yang mempunyai atau yang tahu tentang sejarah-sejarah atau cerita-cerita tentang petilasan-petilasan wali atau yang bapak tanah daerah yang mau diupload atau yang mau dipublikasikan, bisa menghubungi kami bisa komen di channel kami. Insya Allah kami akan datang ke sana dan akan meliput dan akan mempublikasikan, insya Allah, supaya menjadi sedekah atau amal jariah. Ya, terima kasih sudah mengikuti kami terus. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Kami akan ziarah di Maqbarah Mbah Wiro Mantri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku disurat. Lah iki kan sampeyan. Lah itu